Bedanya kalau yang paling terlihat sih ya, atau yang dirasakan, yang tadinya begitu lumayan kumuh jadi agak nyaman lah gitu. Itu salah satunya. Perkenalkan diri, nama saya Carno yang berdomisili di RT 05 RW 01 Desa Cikiruwetan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Jadi nelayan saya kalau nggak salah pegang kendali itu di tahun 92. Artinya selang berapa tahun dari keluar sekolah SD, Bu, sudah langsung terjun ke nelayan. Tantangan terbesar itu sebetulnya kalau mutlak dari nelayannya itu kan cuaca. Nah, penyertaan untuk misalkan menghadapi tantangan tersebut itu kan harus disertai dengan kapal yang layak, mesin yang oke. Itu dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan beberapa unit mesin, termasuk salah satunya saya dapat juga untuk bisa menjalankan aktivitas keseharian melaut. Senang. Karena mulai diperhatikan. Dalam artian yang mana tadinya kami itu merasa sangat jauh dari jangkauan mungkin, atau misalkan katakanlah seujunya kami nggak dianggap ada. Alhamdulillah dengan adanya ini kami merasa ada. Hai sahabat Sinergi Indonesia, saat ini saya berada di Pandeglang, tepatnya di Desa Cikiruwetan, Kecamatan Cikesik. Di sini sedang ada transformasi besar lewat program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Di balik program KNMP ini apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh para nelayan? Sudah hadir bersama saya di sini adalah Bapak Carno. Ini adalah salah satu nelayan dari Cikiruwetan, Pandeglang, Banten. Sehat Pak Carno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Carno, coba tolong memperkenalkan diri. Pak Carno ini sudah berapa lama jadi nelayan? Oke. Perkenalkan diri, nama saya Carno yang berdomisili di RT 05 RW 01 Desa Cikiruwetan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Jadi nelayan saya kalau nggak salah pegang kendali itu di tahun 92. Artinya selang berapa tahun dari keluar sekolah SD, Bu, sudah langsung terjun ke nelayan. Saya mau bilang terima kasih tentunya salah satunya ke Bapak Presiden dan Pak Menteri dengan dibangunnya daerah kami ini, yang mana tadinya kami ketergantungan ke tetangga yang ada di sebelah. Harapan kami dan semuanya tentunya ini berjalan dengan baik dan benar. Baik, terus di-upgrade, diperbaiki ke depannya gitu ya Pak Carno. Ya, tujuannya tapi seperti sebetulnya itu. Gini, selama ini ketika jadi nelayan, tantangan terbesarnya apa sih Pak Carno? Tantangan terbesar itu sebetulnya kalau mutlak dari nelayannya itu kan cuaca. Nah, penyertaan untuk misalkan menghadapi tantangan tersebut itu kan harus disertai dengan kapal yang layak, mesin yang oke. Itu dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan beberapa unit mesin, termasuk salah satunya saya dapat juga untuk bisa menjalankan aktivitas keseharian melaut. Baik. Pak Carno sendiri pertama kali dengar daerahnya atau desanya ini jadi salah satu target pembangunan KNMP, apa reaksinya Pak Carno? Reaksinya sih sebetulnya ada kaget, ada senang, gimana ya, campur aduk gitulah. Cuman nanti ke depannya kami insya Allah duduk bareng bagaimana ini berjalan dengan baik dan benar. Baik. Kita juga sudah lihat ya Pak Carno, ada kulkas penyimpanan ikan, begitu ya. Ada juga kemudian di sana tuh ada tempat makan yang untuk pemberdayaan ekonomi juga, selain khususnya akan dirasakan langsung oleh para nelayan. Apa yang sebetulnya jadi harapan ke depannya setelah ini bangunan semuanya sudah berdiri? Ya, harapannya sih berjalan dengan baik ya. Tadi kembali lagi ke yang tadi, berjalan dengan baik dan benar, artinya secara tidak langsung bisa juga boleh dikatakan kayak semacam yang tadinya ada ibu-ibu yang nganggur atau misalkan yang lain nganggur itu bisa bekerja lah. Ya, artinya ada pemberdayaan ekonomi di situ ya Pak Carno ya. Tapi Pak Carno ngomong-ngomong nih soal aktivitas nelayan, biaya operasional untuk menelayan itu katanya cukup besar ya? Lumayan, Bu. Lumayan besar. Ya, lumayan. Tapi selama ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Dibilang cukup ya, pokoknya yang jelas disiasati kalau misalkan untuk ukuran itu. Makanya kemarin juga alhamdulillah ada beberapa BIMTEK atau bimbingan teknis tentang permesinan. Kami lebih mensiasati bagaimana caranya bisa melaut dapur ngebul. Gitu. Jadi yang tadinya misalkan konsumsi bensin itu menghabiskan 20 liter, bagaimana caranya supaya 10 liter. Gitu. Makanya
Kami kemarin itu koordinasi dengan dari dalam artian pabrikan dan teknisi yang dari sananya, kami disiasati begini loh Pak, kata kami tuh, gimana? Tapi alhamdulillah dengan disiasati seperti ini, kami itu bisa aktivitas lancar dengan konsumsi bensin sekian. Lantaran kebetulan pacekliknya ini agak lama, jadi bagaimana caranya mensiasati itu gitu. Kalau Pak Carno sendiri melihat sebelum ada Kampung Nelayan Merah Putih ini, sebelum kemudian ini dibangun oleh pemerintah, bedanya dulu dengan sekarang apa sih? Bedanya kalau yang paling terlihat sih, ya atau yang dirasakan yang tadinya begitu lumayan kumuh, jadi agak nyaman lah gitu, itu salah satunya. Bahasa penyerapan tenaga kerja mungkin ya. Baik. Nah, kalau Pak Carno sendiri tadi kan sempat menyinggung soal bimbingan teknis tuh. Ya. Apa sih yang sebetulnya katakanlah bimbingan teknis seperti apa yang paling dibutuhkan nelayan di sini? Sebetulnya satu dari permesinan karena peremajaan disebutnya ya, peremajaan alat bantu buat kami melaut gitu. Nah, mungkin yang lain-lainnya kami mohon juga ke dalam hari ini mungkin paling atasnya Pak Presiden, di bawahnya mungkin Pak Menteri, dan yang artinya rentetan itulah untuk bimbing kami untuk menjalankan ini agar bisa lebih wah gitu. Kalau di sini selain Bapak, nelayan-nelayan lain responnya sama seperti Bapak? Senang? Alhamdulillah sama, senang sih. Iya, senang. Intinya, karena mulai diperhatikan. Dalam artian yang mana tadinya kami itu merasa sangat jauh dari jangkauan mungkin, atau misalkan katakanlah seujurnya kami nggak dianggap ada. Alhamdulillah dengan adanya ini kami merasa ada. Ternyata ada perhatian sejauh ini. Nah, sejauh ini gitu. Karena kan kalau kita tadi berjalan dari pusat kota, katakanlah dari Serang saja kesini 3,5 jam ya. Lumayan ya. Jauh ya. Lumayan jauh. Selama ini kalau melaut, menangkap ikan, begitu ikannya dijual kemana Pak? Kami masih salah satunya sebagian itu masih ketergantungan ke tetangga kami yang sebelah, atau yang lainnya sih alhamdulillah dengan adanya pelelangan aktif, masih dalam artian untuk yang skala besar sih Bu. Jadi yang di atas 32 GT itu alhamdulillah di sini, cuman bedanya kalau di terang bulan itu off dulu gitu. Jadi aktivitas sekarang Bapak full melaut saja? Full melaut. Istri ibu rumah tangga? Alhamdulillah ya ibu rumah tangga, tapi sekarang ini dia bantu-bantu jualan di pasar. Pak, sekarang Kampung Nelayan sudah terbangun, harapannya bisa lebih menyejahterakan para nelayan, Bapak dan juga kawan-kawan nelayan lainnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke pemerintah, ke Pak Menteri, ke Presiden? Harapan saya atau kami, karena saya mewakili rekan-rekan para nelayan semua, kedepannya mohon istilahnya lebih diperhatikan lagi bahwa kami itu di sini ada dan aktivitas kami itu jelas. Nelayan, seandainya ada permintaan dari kami untuk bimbingan-bimbingan yang lainnya, kami mohon respon dengan secepatnya. Dan terima kasih sudah adanya pembangunan di daerah kami. Terima kasih Pak Carno sudah bergabung bersama kami. Dan saudara, program Kampung Nelayan Merah Putih memang diharapkan bisa membantu masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, jadi lebih maju dan juga mandiri. Tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian warga, tapi juga agar potensi desa pesisir bisa terus berkembang ke depannya. Saya Liviana Charlisa, kita ketemu lagi di Sinergi Indonesia episode berikutnya. Sampai jumpa.